Oke, Pak Hukum. Masih semangat ya? Kita pulang? Nanti dulu ya. Kalau pulang sekarang mau nggak? Gimana? Di pause. Alhamdulillah ini sudah berubah. Sendalnya kok udah muat. Punya sepatu waktu kelas 1 nggak? Coba pasang nggak muat. Ada yang sudah kayak gini. Gitu nggak apa-apa sih. Cingkrang banget. Diem dikit nggak apa-apa. Cuma kalau Celana aku pendek. Bukan celananya pendek. Kaki kalian yang panjang. Ada yang tapi situ nggak apa-apa aja biar kelihatan alamnya. Aduh mak, bajunya kependekan. Kok makin pendek padahal bukan. Badan kalian yang Gelinding ambil buku dulu. Masuk kamera gitu. Itu pertandanya. Mana? Sih sembarangan. Kalian akan apa namanya menuju Rasanya yang bikin balik ya. Video ada acara lomba-lomba di sekolah itu antum sudah masuk belum? Adik masih ada di sini. Kalau usianya Yang bikin antum atau adik? diberi kesempatan hidup Tinggal niat banget bikin. Itu juga sudah lumayan kan ya. Nggak tahu. Yang ada lomba balap kelereng juga ya. Iya. Itu sudah menurut anak keren sih. Ini sebenarnya mau bikin dari Nanti aja pas pulang. nah, dari sekarang udah set, cuman baterainya nggak dukung. Pakai ini? Sekarang set kalau bikin video nggak bisa stabil. Pada masa itu Kan triknya aja lo stabil tuh masa mesti harus sama kameranya. Ya, ngaruh. Waktu remaja itu beda cara bergaulnya. Waktu kecil itu sedikit larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau semakin kalian bertambah usianya, semakin besar, maka perintah dari Allah atau dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bertambah. Bahkan bisa sama seperti orang dewasa. Kalau Bisa bikin balik, itu enggak antum? ya. Pasti yang lagi ngetrend ya video-video pendek tuh. Iya. Namanya apa sih? Panorama ya? Sinematik. Sinematik sini bisa nggak antum bikin? Bisa banget. Bikin. Kalau nggak pas ada mereka kayak gini nih, sinematiknya gimana? Bisa gini sih? Nah, di dalam Taruh ini set jangan ada kegiatan itu mau untuk ngapain sih? ada tanda-tandanya. Kalau balik Yang pertama, tanda-tanda luar itu dari fisik ya. Ada jakunnya. Kalau laki-laki ini jakun. Ya, ini tanda-tanda yang bisa dilihat. Yang bisa dilihat lagi bulu, kumis. Nah, kumis. Ya, jangan lihat punya temennya. Ya. Ada jenggot. Ada jenggot. Ya. Itu tanda-tanda yang bisa dilihat. Dan nanti numbuh telur di sini. Ya, otot. Ada ototnya ya. Dan udah belum? Itu tanda-tanda alami yang bisa dilihat. Tapi ada tanda-tanda yang kalian tidak tahu kalau nggak dikasih tahu, ya. Jadi kalian nggak menyadari. Ada tanda-tanda yang kalian tidak tahu kalau nggak dikasih tahu. Ini tanda-tandanya juga kelihatan oleh kita, tapi dirahasiakan. Nggak boleh dikasih tahu teman, diceritain pengalamannya, nggak boleh. Oke, paham ya? Tanda-tanda ini yang nggak terlihat ini nggak boleh dikasih tahu teman-temannya, nggak boleh. Ya, ini tanda-tanda rahasia. Kalau tanda-tanda ini kan mereka udah lihat. Tapi kalau tanda-tanda yang antum aja tahu, nggak boleh dikasih tahu. Kalau dia datang, dia nanti datang, ya. Dan nanti ada syariat Islam lagi yang mengajarkannya, ya. Jadi dalam organ tubuh kita itu, yang tempat keluar air kecil, itu bukan air kencing saja, ya. Kalau sudah balik. Ya, ada 3 air dan ketiga air ini ada yang wajib mandi di antara tiganya, tapi ada yang enggak, cuma wudhu saja, ya. Ya, kalau air kecil wudhu nggak apa mandi? Nah, paham kan? Ya, ada lagi air yang lain, ya. Ada air mani itu bisa menciptakan manusia, ya. Kalau kalian belum balik tuh nggak bisa kalian nyari, ya.
Nggak ada, dia datang sendiri nanti. Dan itu rahasia, nggak boleh kasih tahu teman. Aku udah ini loh kamu, nggak usah cerita ya. Kalau kita orang Islam, kita jaga akhlak kita, ya. Dan ya, nah, kalian kan tahu sendiri nanti itu ada. Dan kalau yang itu keluar dari situ, dari alat reproduksi kita itu wajib mandi kalau air yang itu ya. Dan dia mimpi ya, makanya air mandi. Ya mimpinya macam-macam ya. Mimpinya nanti kalian yang tahu ya, saya nggak kasih tahu. Nah yang dua airnya nggak mimpi ya, bisa kecapean, capek keluar. Dia bukan kayak air minum, keluar kayak air susu tapi kental ya. Itu jangan kaget tuh, nggak usah mandi tapi dicuci kalau nanti ada itu ya. SMP mungkin nanti datang itu kalau capek itu nggak mandi ya. Kalau yang mandi tadi itu mandi. Cara mandinya misalkan kalian mimpi sudah, cara mandinya itu sebelum subuh, karena kita kan mau sholat subuh jemaah ya kan, laki-laki kan. Karena sholat subuh itu syaratnya suci dari apa, dari hadas, dari najis ya. Kalau air yang saya sebutkan tadi najis apa hadas? Hadas. Najis apa hadas? Hadas ya. Najis dan hadas beda ya. Hadas itu membatalkan wudu, namun dia suci ya, enggak najis. Kalau najis tuh yang kuning-kuning larut di air itu najis ya, kalau disentuh ya, ya kan? Paham ya kalian? Tulus kalian ketawa tuh tahu ya. Apa nggak paham ya? Ranjau darat nggak paham, ranjau darat juga ya. BAB ya. Jadi kotoran manusia itu najis, bukan hadas. Jadi mandinya kalian pas azan subuh misalnya lihat basah, celananya basah tapi bukan ngompol ya. Dia ada wanginya khusus, baunya khusus ya, bukan bau kencing. Bangun cuci ya, cuci apa, alat reproduksinya cuci sampai bersih ya, semuanya 3 kali. Itu wudu seperti mau sholat, wudu kalian bisa wudu seperti mau sholat. Setelah wudu ambil air, mandi kanan dulu 3 kali, 3 kali kiri 3 kali, itu mandi kayak biasa, sabun mandi, itu beres sudah ya, itu sah sudah. Itu wudu mau sholat, wudu lagi. Setelah itu wudu kan udah pasang baju udah. Tapi kalau ada air itu mencurigakan bukan air pipis, tiba-tiba sholat, jangan dulu, mandi dulu, mandi wajib ya, namanya mandi wajib. Tapi kalau yang air yang tanpa mimpi tadi, dia bisa nongol juga gara-gara kecapean, ada juga gara-gara itu datang sendiri ya, dia bisa datang sendiri, nggak sengaja lihat lawan jenis tiba-tiba dia datang sendiri, atau habis makan daging onta ya. Jadi manusia itu, laki-laki itu dia bisa ada zat gizinya berlebihan, bisa keluar lewat situ zat gizinya ya. Nah itu nggak usah mandi tapi dicuci, ganti celananya ya, dicuci, itu najis ya. Jadi kalau mandi enggak, tapi tetap ganti. Dan kalian kalau sudah balik, walaupun anak kecil sih sudah dibiasakan, nggak boleh celana pendek keluar rumah ya. Terus jangan nuduh temannya, itu kalian masing-masing. Nggak boleh celana pendek, mandi tapi terpaksa aja karena nggak bawa ya. Terus nggak boleh lepas baju kelihatan pusat, bisa lepas baju nggak kelihatan pusat boleh aja. Jadi jalanannya segini, terus tutup lutut, tutup pusat kalau laki-laki. Dan nggak boleh tidur satu kasur ya, satu kelambu bisa, walaupun satu kamar boleh tapi bisa, walaupun laki-laki
dengan adek nggak boleh lagi satu tidur, walaupun laki-laki adeknya, ya nggak boleh satu selimut. Jadi makanya ranjang asrama SMP itu bertingkat, ya nggak satu jadi dua tikarnya itu enggak, ya jadi dipisah. Satu selimut nggak boleh, itu kasur nggak boleh. Jadi kalau satu tikar itu boleh, satu-satu tikarnya kayak gini kita boleh, itu satu bantalnya itu bantal boleh aja, kan banyak orang. Jadi kalau satu selimut nggak boleh ya. Terus pisah dari orang tuanya, ya. Umur berapa kalau pisah dari orang tua tidur? 10 tahun. Gak usah nunggu 10 tahun. Sebenarnya belajar dulu. Gak boleh tidur sama orang tua. Kalau udah balik. Dan hati-hati kalau sudah balik. Ya. Pergaulannya dijaga. Karena dosanya udah dihitung sendiri. Nggak pindah ke orang tua lagi, dosanya tanggung sendiri, ya. Ya, jadi ini bisa besar apa ya? jadi apa perbedaan hadas dan najis? Nah, perbedaan hadas dan najis. Ada yang tahu hadas dan najis perbedaannya? Ini kan mudik daerah makanya Anak sering dapat itu San. terus untuk kalau Ya, hadas apa hadas? Taruh di akuarium gitu. Enggak, akuarium kering. sial masuknya bro itu. Sama. Cepet bisa satu tangan lebih cepet. Sial masuknya. Tapi dikasih makan sama Iya. rangka. Nanti hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar lagi. Hadas kecil itu Udah balik kan dia. benda najis dari bisa jadi hadas. Udah lepas tanggung jawab orang tua. Seperti Apa aja dia berarti keluar apa namanya? air kecil, ya. Kasih orang merantau. Zatnya hadas, tapi terjadinya itu disebut zatnya najis, jadi disebut hadas, hadas kecil. Hadas kecil itu nggak wajib mandi, ya. Bikin nih. Nggak wajib Ini mandi. pernah jadi Kalau hadas besar wajib mandi, ya. Oke. Maaf, ada nggak fokus nih tanya nanti. Kalian udah ada yang balik? Selain Yazid? Naufal ya? Nah, ya, alhamdulillah. Kalau sudah balik tuh tahu harus jaga. Hukumannya bukan ke orang tua, langsung ke orang tersebut. Ya, makanya jaga diri baik-baik ya. Kalau syariat Islam itu sudah diterapkan. Ya, misalnya Rehan mukul orang, Rehan yang dihukum. Iya, di pengadilan. Sudah balik gitu, bukan orang tua yang dihukum. Itu perbedaan. Ya, jadi siap balik ya, kuat ya. Tingginya nanti berubah kalau udah balik Nauzebah, udah siap. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Dia sampai sana ya? Kayaknya siap. Dia itu terbang nanti dia. Ada pertanyaan? Gak ada? Paham aja ya? Paham aja. Ya. Kesimpulannya, pertanyaannya apa? Dia sampai sadar ya. Kan tanggung. Belum dibebani. Bukan ditanggung orang tua. Nggak dihukum, dia maafin. Ya paham ya? Semuanya ya? Ingat ya, tanda-tanda balik ya. Apa aja tanda-tanda balik? Yang kelihatan? Nah, jago. Fisik ya, kumis. Jadi gini saya nanti kalau dibikin Ya. klip nanti digabung. Baik, barakallahu fikum jami'an.
Kita baca doa kafaratul majelis. Nah, belum ya. Nanti ada Ustaz Khairil. Boleh tambahan lah. Sufi. Kontol. Karena tadi ada perkuliahan. 48M nya apa? Itu yang pro. Kalian sudah Itu pakai yang 48M nya. Miji ya ini kan kami. Karena sebenarnya anak Miji ada di tata cara mandi. nggak ada sinyal anak nggak ada sinyal. baterai HP itu. Anu itu Bener. Ayo coba gimana Rafa? Udah katanya. Tahu lah. Ya coba gimana Rafa? Sudah Cara belum? Belum. Sudah sebelum? Secara itunya apa? Apa yang pertama tadi apa? Belum pada Enggak, pertama sebelum kanan kiri. Ngapain? Salah nggak bu? Terus? katanya sama aja Pak. Dengerin kata Ini pakai mode malam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, enggak bro. Alhamdulillah. Dia perlahan kayak memperjelas kayak gitu. Tentang bagaimana tata cara mandi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian pernah Nah, gini. mandi hari Jumat? Mandi hari raya? Dengan Nah, di sunnahnya seperti itu pula tata cara mandi wajib biasanya. Bagaimana cara mandi wajib? banyak klipnya. Ya, baik. Saya langsung terus terang saja karena memang diantaranya sudah balik, memang waktunya sudah masa pendidikan kalian. Ustaz kenalkan, apa yang menyebabkan seorang dia mandi wajib? Ya, datangnya mimpi dengan bilang atau mimpi basah. Tadi yang lagi kamu dan Yang kedua, adalah keluarnya sperma, baik dia dalam ikhtilam, dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar. tadi ada satu sholat dua. Oleh karenanya, Video maka kita wajib Makanya mandi kata anda tadi, antum bisa nggak midi itu apa bikin cinematic apapun video biasa? keadaannya, Itu bisa buat kecuali sakit, ya, kecuali sakit berat. horizontal sama vertikal. Jadi kita ngambil video itu kayak gini. Kemudian Ini sama. tata cara mandi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berwudu dulu, ya. Kemudian mencuci kedua telapak tangannya, kemudian mencuci kedua telapak tangan, ya. Kemudian berwudu sebagaimana wudunya untuk sholat, Nyala lah tuh, Ustaz. ya. Sebagaimana wudu sholat, Mati. lalu memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkan ke kulit kepalanya ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya Nanti ada waktunya. kemudian mengalirkan air ke seluruh Halus tubuhnya. Ya, jadi Bacaan ada tadi situ. Sana berjalan lagi. ya, Ini sedang lalu. ini kayu mandi. Masuk ke rambut kali ada botak enak aja. Kepalanya kayak apa aja nih? Kali, ya. Sebenarnya 3 kali. Kanan dulu tapi ya. Kanan, lalu setelah itu kiri. Ya, Ustaz. Setelah itu kiri sebagaimana ini juga tata cara oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. mereka tuh dari lintas dari danau. Kayak banyak kan subuh itu. Kalau subuh. Mana? Ini sama datang ke makan. Ya. Iya, berduit anu. Kemudian membuka badan. Orangnya enggak tua sekali. Kanan menundukkan kanan. Kemudian buka badan sebelah kiri. 3 kali. Ustaz Ahmad ini yang Problemnya 3 kali disibukkan sama dia. Baru setelah itu bersihkan ketiak. Dia nggak gitu, Ustaz.
Iya. Ya. Sebanyak 3 kali. Yang kanan dulu baru kiri. Setelah itu jadi basuh. Setelah itu apa lagi? Kira tadi juga deh. Hadisnya mungkin nggak usah. Hanya ya. Kalian sudah tahu bagaimana misal nih. Misal ada lagi ya? Ada ya? Baik. Nah, sudah. Mungkin ini sunnah fitrah sudah. Nah, sunnah fitrah. Baik. Mungkin sunnah fitrah sudah tahu ya? Ada hadisnya kan? Nah, mungkin ini. Kalian membulu lagi di tempat lain. Dikasih bagian kumis, ketiak, kemaluan, ya itu. Semua lagi sama. Ya. Ini dia sini lagi ya persiapan. Bisa lagi ada. Sebentar lagi dan 244 setelah ini agendanya apa Ustaz? Hah? Sebentar kita lihat dulu agendanya. Malam bola kan malam kan Bapak ya. Malam akrab antara kalian kelas. Apa selama ini kalian sekolah sini ada keluhan nggak? Olahraga. Olahraga. Olahraga ya. Jamnya jamnya pas nggak? belum diputuskan. Olahraga. Belum diputuskan. Iya. Mau berenang kita atau main bola nih? Minta tolong Bang. Baik. Iya, habis selasa. Minta tolong Bang matikan. Main bola tiap hari sudah ya? Si cek yang warna merah bentuk apa? Karena waktu menunjukkan sudah asar, silahkan. Sudah asar ya, sudah. Udah belum? Belum. Bentar lagi 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ya, oke. Siap-siap kita ambil air wudhu sama-sama di samping. Jangan sampai terjun lah. Pelan-pelan, gak ada yang Pelan-pelan. lari-lari, pelan-pelan aja begitu.